Oke, gua pakai kacamata dulu ya. Kayaknya ya maafin ya kalau apa namanya suaranya naik kecil karena emang mic-nya harus deket banget ini. Kayaknya emang udah Majapahit banget. Jadi kayak harus segera diganti. Cuman ya nanti dulu lah. Gua udah 1 bulan 15 hari. Enggak, bukan pas 1 bulan. Gua mulai di 15 November dan sekarang udah 15 Desember. Jadi TikTok affiliate gue udah sekitar 200-an sekian lah, 200-an video. Itu agak rasa enak terus monoton, ada dan ya gameplay gue segini. Gak banyak tapi cukup banyak pelajaran yang didapat dari mulai riset produk, terus apa buat struktur kontennya, kayak call to actionnya, hooknya, terus the problem yang benar-benar harus disadari. Ternyata seninya adalah gimana caranya kita menyadarkan orang, terus juga kita juga sekaligus menawarkan. Artinya ya kita benar-benar ngasih solusi gitu yang agak terus ya, tapi kadang dibenturkan ya sama kalimat-kalimat yang gimana nih cara menentukan diksi yang tepat, diksi yang sifatnya agak provokatif gitu. Dari sini juga gue sadar ternyata kalimat-kalimat provokatif itu benar-benar dibutuhin. Bukan tujuannya supaya dapat sale bagi sudut pandang si afiliator, tapi untuk sudut pandang si buyernya itu dia tersadarkan kalau dia tuh benar-benar butuh yang namanya produk itu. Itu sih yang gue pelajari. Seru juga ya gitu. Tapi yang di satu sisi seru, tapi juga di satu sisi pening gitu. Kenapa pening? Karena secara suges mau nggak mau gua atau kalian yang nemu video ini pasti bakal selalu ngelihat yang namanya pusat afiliasi. Itu benar-benar nguras tenaga. Walaupun gua juga tahu secara pribadi yang namanya outcome itu nggak bisa kita kendaliin. Yang bisa kita kendaliin atau yang bisa gua kendaliin adalah input sama outputnya. Input bagaimana caranya gua membuat kerangka konten, gimana caranya gua memilih diksi narasi yang gua harus cocok. Kira-kira kalau penontonnya itu 40 tahun, gimana caranya gua buat narasinya. Tapi juga di satu sisi gue juga harus bisa nyocokin dimana yang generasi 20-an itu juga harus dicocokkan dengan bahasa-bahasa. Dari situ ternyata gue bukan hanya tentang belajar technical analisisnya aja ya, tapi juga belajar perilaku dan kebiasaan gitu, yang ini agak butuh effort. Jadi buat kita orang yang nggak suka merasa adaan generasi itu agak berat, atau kita tuh kayak terkurung aja gitu di apa namanya hook gitu. Terus gimana caranya bikin formula problem. Gue rasa itu sih yang salah satu hal yang gue pelajarin lah di 1 bulan pas. Untuk sekarang gue masih balik lagi ke random nih, tujuannya supaya gue bisa gerbang cakrawalanya dulu gitu. Maksudnya gue pengen lihat semua market, dan gue pasti tahu resikonya adalah sebagai afiliator kita menginginkan komisi kan, kita menginginkan goal. Dari situ gue pikir oke, kalau kayak gitu gue harus tahu produk apa yang benar-benar dibutuhin. Gue pribadi untuk hari ini gue masih belum website informasi data Vetmos, gue masih belum pakai. Kenapa gue nggak pakai? Ya simple, karena nggak ada duitnya. Gue tahu gitu, informasi itu sangat penting banget, apalagi seorang afiliator yang mau nggak mau harus ikutin sellernya, mengikuti produknya gitu. Tapi gue punya keyakinan juga, gue nggak bisa juga tusuk sama produk. Nah kalau kayak gini ya gue nggak punya nilai. Kenapa gue nggak berpikir untuk bagaimana caranya untuk menaikkan atau memviralkan barang itu? Jadi kan sebenarnya barang yang bakal nempel di kita kalau kayak gitu kan. Tapi kalau kita ikut, kalau gue pribadi ya, gue mikirnya kalau gue terus-terusan ikut analitik informasi, pertanyaannya emang analitik yang didapat dari web informasi itu dia dapatnya dari mana? Dari penjualan juga kan, dari penjualan yang meninggi kan. Pertanyaannya kenapa penjualan itu bisa tinggi? Nah, hal-hal yang kayak gitu gue senang gitu untuk nge-breakdown, daripada gue harus informasi itu. Untuk hari ini gue lebih senang untuk nge-breakdown apa aja, gimana caranya yang dibutuhin sama netizennya dan buyer yang di TikTok gitu. Udah jelas. Jadi mungkin karena anak-anak Gen Z nih suka labubu apa boneka kayak gitu ya, karena mungkin dia stres. Ya mungkin karena dia pengen yang lucu-lucu gitu ya. Ternyata kayak gini ya cara ternyata ada hubungannya ya sama kebiasaan. Terlepas dari barang itu goblok atau enggak ya bukan urusan gitu ya. Iya, gue nggak mau sih kayak gitu.
Tapi untuk hari ini gue bener-bener nyari rumusan, sampai gue bener-bener baca-baca lagi artikel atau enggak gue nontonin podcast yang ngajarin jualan. Itu kayak oh ternyata pemikiran orang sales tuh gak apa ya, menarik gitu. Dia pada dasarnya dia punya kemampuan buat ngelihat apa ya, ngelihat semacam problem, terus dia hadir sebagai penyelenggara solusi ya, sehingga kita benar-benar harus punya keyakinan tinggi kalau apa yang kita kasih itu benar-benar menyelesaikan permasalahan dia. Dan setelah itu ya baru tuh lu dapat komisi gitu. Tapi apakah bakal kayak gitu terus? Ya nama juga afiliator ya kayak gitu terus. Kalau lu bener-bener cuman mikirin komisi, tapi lu lupa gitu ternyata gimana ya caranya public speakingnya, bagaimana ya caranya bentuk branding, bagaimana caranya jadi penjual ya. Nah dari situ tuh gue belajar tuh, gue jadi baca-baca lagi buku-bukunya kayak apa, Psychology Money gue buka lagi, terus gue buka lagi juga bukunya siapa, Robert Kiyosaki yang lo keadaan itu. Terus juga gue baca lagi pada bisnis school gue yang 2 tahun lalu, tetap sih bukunya buku-buku yang gue beli di Gramedia, tapi kayak apa ya, otak gue jadi berpikir gue nggak mau baca, gue mau upload aja gitu. Tapi nggak sih, maksudnya kayak kalau gue nggak upload gue bisa aja nih kelewatan atau apa ya, ketinggalan momentum sama teman-teman kalian, sama kalian semua. Tapi ya agak berentu kadang kalau kayak gitu tuh, gue udah kayak kok anjing kayak gini banget gitu. Tapi memang prosesnya dari beberapa senior ya emang kayak gitu kebanyakan pertanyaannya. Makanya para senior itu ngomong ya harus konsisten dan disiplin, diharuskan karena memang tantangannya tantangan batin gitu. Apalagi kalian yang suka ngeliatin pusat afiliasi ya pasti bakal stres juga gitu, seriusan. Jadi gue lebih nyaranin buat kalian gak banyak lah ngeliatin kayak gitu, mendingan lihat analisa di pasaran apa aja yang laku, terus kalian buat tes, ini barang ini laku kalian buat. Gue sekarang udah mulai kayak gitu sih, dan gue nggak tahu kedepannya gue bakal terus-terusan ada di afiliator atau enggak, tapi gue punya keinginan mendalam untuk menjadi pemenangnya lah di afiliator, dan gue ingin buktiin ke diri gue sendiri kalau gue ya bisa gitu. Ini luar biasa sekali guys. Buat kalian yang lagi berjuang ya semangat ya, apalagi dari barang-barang yang ini kalian berpikiran kalian harus beli HP, gue saranin jangan dulu lah, lebih baik kayak bener-bener nyari ilmunya aja gitu, ilmunya dulu aja, supaya bener-bener kalau lu berada di manapun lu tetap ada gitu, tetap menyala lah. Jadi jangan tergopo-gopo, jangan tergesa-gesa, ikutin rulesnya pelan-pelan ya, tetap semangat lah ya. Mungkin itu isinya keluh kesah semua sama pembelajaran gue selama 100 video ini ya, 200 sekitar berapa ya, kalau 200 videoan lah, 200 videoan lebih dikit. Oke, buat kalian terima kasih, dadah.